Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan video sebelumnya seputar yang membatalkan sholat. Baiklah, adapun yang membatalkan sholat yang kedua, as-sani yang kedua, al-fi'lul kathiru, perbuatan yang banyak. Apa itu perbuatan yang banyak yang membatalkan sholat? Wahwa salasu harakatin walau syahwan. Perbuatan yang banyak itu adalah 3 gerakan walau syahwan, walaupun ada 3 gerakan itu lupa. Namun 3 gerakan itu bisyarti an takuna mutawaliyatan, dengan syarat bahwa ada 3 gerakan yang membatalkan sholat itu berturut-turut. Dhabitut tawali, adapun ini penjelasan berturut-turut. Bihaisu tunsabul harakatus tsaniyatu ila harakatil ula. Yang dinamakan berturut-turut adalah dengan sekira-kira dipandanglah harakat yang kedua, gerakan yang kedua itu kepada gerakan yang pertama. Wal harakatus salisatu ila tsaniyati, dan gerakan yang ketiga itu masih digolongkan kepada gerakan yang kedua. Itulah yang disebut dengan berturut-turut. Sekira-kiranya berturut-turut itu adalah belum ada pemisah dari gerakan yang pertama ke gerakan yang kedua dengan gerakan yang ketiga dengan jarak yang begitu lama. Di sini juga digambarkannya. Wa takunu ghaira mutawaliyatin bihaisu la tunsabu, dan adalah gerakan yang tidak dinamakan berturut-turut dengan sekira-kira la tunsabu, tidak dipandang gerakan yang kedua itu dari gabungan gerakan yang pertama atau gerakan yang ketiga itu masih gabungan atau dipandangan gerakan yang kedua. Wa yakunu zalika bil urfi, dan untuk memandang gerakan itu berturut-turut atau tidak itu secara uruf. Uruf itu maknanya adalah secara pandangan kebanyakan manusia, bahwasanya apabila seorang itu bergerak 3 kali, nah 3 kali itu dikategorikan menurut kebiasaan berturut-turut atau tidak. Maka kalau kebanyakan manusia gerakan 3 kali itu dikategorikan berturut-turut, maka digolongkanlah gerakan itu berturut-turut. Tapi kebanyakan mengatakan apabila gerakan 1, 2, 3 itu dikatakan tidak berturut-turut, maka dinamakanlah gerakan itu tidak berturut-turut. Namun di sini para ulama wa qaddarahu ba'duhum, maka membuatlah ukuran akan gerakan itu oleh sebagian ulama dengan bi ayyafsila bainahum biqadri suratin, dengan memisah di antara mereka itu dengan ukuran surah qul huwallahu ahad atau biqadri al-baqiyatis salihati. Artinya apabila gerakan yang pertama itu dengan gerakan yang kedua itu sudah melebihi dari sekedar membaca 1 ayat qul huwallahu ahad, sudah melebihi itu, berarti gerakan itu tidak dinamakan berturut-turut. Namun apabila gerakan yang pertama itu ke gerakan yang kedua itu tidak melebihi dari bacaan 1 ayat qul huwallahu ahad kadar jaraknya, maka itu dinamakanlah gerakan itu berturut-turut. Masailu fil fi'lil katsir fi sholati. Adapun ini masalah-masalah pada perbuatan yang banyak di dalam sholat. Nomor 1. Al-khutwatu minar rijli, 1 langkah dari kaki, tu'tabaru harkatan wahidatan, maka dipandanglah 1 gerak itu, 1 langkah itu 1 gerakan.
Fa in nuqilat ma'ah rijlu ukhra, jika disertakan beserta langkah yang pertama itu oleh kaki yang kedua, maka fatu tabaru harkataini, maka dipandanglah gerakan kaki yang kedua itu dua gerakan. Namun di sini diteruskan wazihabul yadi waruju'uha, adapun bergeraknya tangan satu ke depan misalnya, waruju'uha, dan kembalinya tangan itu ke tempat semula, atau wad'uha, meletaknya tangan suatu tempat, waraf'uha, dan mengangkatnya dari tempat itu, maka di sini yu'tabaru, dipandanglah gerakan tadi itu harkatan wahidatan, satu gerakan. Iza kana muttasilan, apabila ada dia itu bersambung. Makna bersambung artinya biduni tawakkufin, tanpa terhenti. Insyaallah jelas ya. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, al-harkatul wahidatu awil harokatani, satu gerakan atau dua gerakan, la tubtilus sholata, itu tidak membatalkan dia akan sholat, wa in ta'ammadaha, sekalipun dia bersengaja akan gerakan itu, illa, kecuali fi salasi halatin, pada tiga keadaan ini, fatubtilus sholata, maka gerakan satu atau dua gerakan itu membatalkan dia akan sholat. Manakah dia? Wahya, nomor satu, iza kanat biqasdil la'bi, atau biqasdil la'ibi, apabila satu gerakan itu atau dua gerakan itu bertujuan bermain-main di dalam sholat, maka itu membatalkan sholat. Nomor dua, iza kanat fahishatan, apabila ada gerakan, satu gerakan itu atau dua gerakan itu dipandang gerakan yang buruk, pandangan gerakan yang tidak layak, seperti tangan, seperti seorang yang melompat satu kali lompatan dalam sholat, atau seperti dia melangkah dengan jarak yang berlebihan, walaupun itu satu gerakan, maka dipandanglah dia itu membatalkan sholat, karena gerakannya itu gerakan yang buruk. Atau darbatan mufritotan, atau satu kali pukulan namun pukulan yang berkelewatan, walaupun satu kali, maka itu tetap membatalkan sholat. Nomor tiga, iza nawa ayyataharraka salasa harokatin, apabila seorang yang lagi sholat itu berniat akan menggerak dia akan tiga gerakan, masih berniat di dalam hatinya, fa bimujarradi ayyashra'a bil harakatil ula, maka semata-mata memulailah dia akan menggerak gerakan yang pertama, batal sholatuhu, maka batallah sholatnya. Kenapa batal? Padahal dia baru melakukan satu gerakan. Batalnya adalah karena dia li'annahu syara'a fi mubtilin, karena di hatinya ketika memulai satu gerakan itu sudah terlintas untuk melakukan tiga gerakan. Jadi ketika li'annahu syara'a, ketika dia memulai baru satu gerakan, fi mubtilin, pada niat untuk melakukan tiga gerakan, maka itu batallah sholatnya. Nomor tiga, al-harkatul katsiratul mutawaliyatu, adapun gerakan yang banyak yang berturut-turut, tubtilus sholata, maka dia membatalkan akan sholat, illa, kecuali fi arba'i halatin, pada
4 keadaan, fala tubtilu, maka dia tidak membatalkan akan sholat. Jadi gerakan yang banyak berturut-turut itu membatalkan sholat kecuali 4 keadaannya. Nomor 1. Iza kanatil harkatul bil a'dha'il khafifah. Apabila ada gerakan yang banyak tadi dilakukan dengan anggota yang ringan. Wahya majmu'atun fi qawli ba'dihim, dan anggota yang ringan itu sudah dikumpulkan dengan perkataan sebahagian ulama dengan syairnya. Apa itu anggota yang ringan itu? Fasyafatun wal uznu wal lisanu wa zakarun wal jafnu wal bananu. Yang pertama anggota yang ringan, syafatun, bibir. Bibir dalam sholat banyak pun bergerak, itu tidak membatalkan sholat. Wal uzunu, telinga. Telinga di dalam sholat banyak bergerak, tidak membatalkan sholat. Wal lisanu, lidah. Lidah di dalam sholat banyak pun dia bergerak, lebih pun dari 4 kali 5 kali, tidak membatalkan sholat. Wa zakarun, kemaluan. Kemaluan yang bergerak di dalam sholat, walaupun bergeraknya lebih dari 3 kali, tidak membatalkan sholat. Wal jafnu, kelopak mata. Wal bananu, dan ujung jari. Maka anggota-anggota yang kecil yang sudah kita sebutkan ini, apabila bergerak lebih dari 3 kali dalam sholat, maka tidak membatalkan sholat walaupun dia berturut-turut. Tahrikuhunna intawala wa kasur bi ghairi uzrin fi sholati la yadur. Kemudian yang kedua, gerakan yang banyak tidak membatalkan sholat. Yang kedua adalah kondisinya iza kanat bi ghairi ikhtiyari. Apabila gerakan yang banyak itu terjadi bukan karena usahanya, bukan karena keinginannya. Seperti apa? Kasyiddatil bardin, seperti orang yang bersangatan dingin. Kita tahu kalau kita lagi dingin, lagi sangatan dingin, maka badan kita bergerak dengan sendirinya. Maka bergerak yang seperti itu walaupun lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Nomor 3. Iza kanat mubtalan bijarobin. Apabila ada orang yang bergerak, apabila ada gerakan 3 kali itu terjadi orang yang ditimpa bijarobin, seperti kurap. Walam yaqdir, dan dia tidak mampu ala sabri, untuk sabar, anil haqi, daripada menggarut kurapnya. Maka terjadi seperti ini walaupun lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Misalnya dia kena gatal-gatal kudis lagi sholat, dia tidak tahan lagi untuk menahan gatalnya, terpaksa dia garut, tentu dengan mungkin saking tidak tahannya lebih dari 3 kali, maka walaupun berturut-turut tidak membatalkan sholat, karena dia lagi terkena musibah seperti penyakit gatal-gatal. Yang keempat, iza kanat fi sholati syiddatil khawfi. Apabila ada gerakan yang banyak itu terjadi pada sholat syiddatil khawfi, dalam keadaan ketakutan. Biasanya terjadi dalam perperangan. Kita lanjut. Yang mana dari video yang sebelumnya yang membatalkan sholat itu ada 4. Yang pertama sudah kita baca, al-kalamu, berkata-kata. Yang kedua sudah kita baca juga, al-fi'lul katsiru. Nah, yang ketiga, as-salisu, adapun yang ketiga yang membatalkan sholat adalah al-aklu, makan. Wa fihi tafsilun. Pada penjelasan, pada makan itu tafsilun, ada beberapa perincian, penjelasan. Nomor 1. Iza kana katsiran, apabila ada makan itu banyak, yubtilu mutlaqah, batallah salatnya secara mutlak. Sawaun akana sahwan, sama ada dia makan itu lupa, au amdan, atau sengaja, maka batal salatnya. Nomor 2. Iza kana qalilan, apabila ada makannya itu di dalam sholat itu sedikit, la yubtilu, tidak batal sholatnya,
illa kecuali iza ta'ammadahu, apabila sengaja dia melakukannya. Kalau kita baca di catatan kaki nomor 1 di bawah, iza ta'ammadahu, apabila dia sengaja melakukannya, nomor 1 di bawah, kharaja bihi, maka tidak termasuk orang yang bersengaja itu adalah an-nasi, orang yang lupa. Berarti orang yang lupa, kalau dia makan sedikit, tidak membatalkan sholat. Wal jahil ma'zuru, orang yang bodoh yang dimakzurkan, dimaafkan, artinya dianggap uzur. Seperti kita sudah menjelaskan bagaimana orang yang bodoh yang diuzurkan itu adalah orang yang jauh daripada orang yang tidak sampai kepadanya dakwahnya ulama, atau dia bertempat tinggal di suatu tempat yang tidak ada di situ syariat Islam, maka itu disebut bodoh yang diuzurkan. Yang ketiga, makan yang sedikit yang tidak membatalkan sholat. Waman ghalabahu, dan waman ghalabahu nahu ma'in au nukhamatin wa qad ajaza an majjiha au jararikuhu bi ta'amin bima baina asnaini wa qad ajaza an tamyizihi wa majjihi. Yang ketiga, tidak termasuk itu adalah orang yang selalu tertimpa padanya seumpama air. Artinya orang yang tidak sengaja atau terbiasa terjadi padanya menelan air di dalam sholatnya. Au nukhamatin, atau dahak. Namun waqad ajaza, namun dia tidak sanggup an majjiha, dari untuk mengeluarkannya, maka itu dimaafkan. Misalnya ada air atau dahak di dalam mulut seorang, cuman dia ketika mau mengeluarkan dahak itu dalam sholat sangat sulit, akhirnya terpaksalah dia menelannya, maka itu tidak membatalkan sholat. Atau jarori kuhu bito'amin, atau mengalir air liur seseorang itu dengan makanan, bima, dengan sesuatu, baina asnanihi, yang ada di antara gigi-giginya. Waqad ajaza, namun dia tidak sanggup antamyizihi, dari membedakan makanan, memisahkan makanan itu dengan air liurnya, wa majhi, dan dia tidak sanggup juga untuk meludahkannya, artinya tidak mampu untuk meludahkannya, akhirnya dia telan air liur beserta makanan sedikit yang ada di air liurnya itu, maka itu tidak membatalkan sholat. Terus kita kembali ke atas. Dhabitul aqlil qalili huwal urfu. Adapun penjelasan makan yang sedikit, atau adapun sebagai patokan makan yang sedikit itu penilaiannya dari mana? Huwal urfu, yaitu dari pandangan secara umum. Uruf ini adalah, sudah kita jelaskan, uruf adalah suatu pandangan kebanyakan manusia dalam menilai sesuatu. Kalau sesuatu itu sedikit, maka dikategorikan dia sedikit. Kalau sesuatu itu banyak dari pandangan kebanyakan manusia, maka itu di pandangan banyak. Wa qaddarahu ba'duhum, namun sebagian ulama telah membuat ukuran yang sedikit itu. Apa itu sedikit? Menurut ulama, biqadri simsimatin, dengan sekira-kira 1 biji, au simsimataini, atau 2 biji. 2 biji cabai misalnya, atau 2 biji yang kecil, itu disebut sedikit. Tapi kalau sudah lebih 3 biji kita telan dalam sholat, maka itu membatalkan sholat. Wa yulahazu annal aqlal katsira nasiyan, maka dipandanglah bahwasanya makan yang banyak nasiyan, dalam keadaan lupa pun, yubtilus sholata, itu membatalkan akan sholat. Namun wala yubtilus shauma, namun makan yang banyak dalam keadaan lupa tidak membatalkan puasa. Inilah bedanya. Makan yang banyak walaupun lupa itu membatalkan dia akan sholat, namun makanan yang banyak kalau dalam keadaan lupa tidak membatalkan puasa. Kenapa alasannya? Li'anna lil musalli, sesungguhnya bagi orang sholat hayatan, itu sebagai keadaan,
tuzakkiruhu, yang mesti dia ingat akan keadaan itu, annahu, bahwasanya dirinya itu fi sholati, bahwa dia dalam keadaan sholat. Ya, mesti seperti itu. Kalau ada orang sholat, pasti dia sadar dirinya dalam keadaan sholat. Dan ketika sholat, sesuatu yang diperbolehkan di luar sholat, maka diharamkan di dalam sholat. Seperti diantaranya makan. Bikhilafis shaumi, berbeda dalam keadaan berpuasa. Banyak orang dalam keadaan puasa dia lupa. Nah, itulah sedikit pembahasan kita seputar yang membatalkan sholat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.